antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Urusan pasokan air di embung dan bendungan kelola dengan baik. Nanam padi kan 3 bulan sekali. Kalau yang ada airnya, kalau nggak ada ya kerja dagang cilok. Kita lihat yang harus dilakukan pemerintah jangan hanya reaktif saja gitu ya, tetapi juga preventif. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi adanya peningkatan kekeringan 3 kali lipat pada tahun ini. Musim kemarau berbarengan dengan fenomena El Nino ditenggarai jadi penyebabnya. Akibat kekeringan ini, sejumlah lahan pertanian di beberapa daerah sudah mulai kekurangan pasokan air. Sejumlah petani memilih cari solusi agar tetap bisa berladang. Sebagian lainnya memilih untuk beralih mata pencaharian karena ladang mereka kering kerontang. Berikut penelusuran kami. Sejak Juli lalu, hujan tak kunjung turun di pinggiran kota Bogor yang dijuluki Kota Hujan. Sawah di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, kering kerontang, merindukan tetesan air hujan. Kondisi ini membuat Tatang, petani Desa Mekarwangi, tak bisa lagi turun ke sawah. Sawahnya seluas 500 meter persegi, tak bisa diolah karena tak ada pasokan air. Akibatnya, 2 bulan terakhir, petani 53 tahun ini mengais rezeki dengan menjajakan cilok ke sudut-sudut desa. Pekerjaan ini terpaksa dilakoninya tiap musim kemarau. Kalau memang nanam padi kan 3 bulan sekali. Kalau yang ada airnya, kalau nggak ada ya kerja apa? Gitu, kerja bangunan nggak bisa, kerja yang nelayan nggak bisa, ya dagang cilok. Kebiasaan beralih profesi tiap musim kemarau sudah Tatang lakukan sejak tahun 2000. Dari berdagang cilok, ia membawa pulang Rp40.000 per hari. Sangat pas-pasan untuk menghidupi istri, 2 anak, dan seorang cucunya. Kalau memang nggak jualan, ya udah nggak ada uangnya gitu. Musim kemarau selalu jadi masa paceklik bagi petani. Tapi kemarau kali ini berlangsung panjang, dampaknya dahsyat. Sebelum berjualan cilok, Tatang mengalami gagal panen. Penghasilannya berkurang lebih dari separuh dari biasanya. Sekarang udah panen pan sekarang. Ya cuman menang 2 kintal. Modalnya nggak ngebanding itu. Banyak modalnya kemarin 2 juta. Modalnya. Cuman 2 kintal hasilnya. Biasanya dapat berapa kintal? 5 kintal ya? 5 kintal. Berapa penghasilan Bapak Kalau padi itu? Padi paling 5 kintal antara genep kintalan. Oke, itu kalau dirupiahkan berapa tuh Pak? Rupiah kan kalau kintalnya 500 ribu. Tatang harus putar otak menutup kerugian akibat gagal panen. Tatang juga harus membayar utang modal tanam seperti membeli benih padi dan sewa traktor ke koperasi. Sungguh nelangsa. Dari hasil panen kemarin, tak ada sisa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kalau yang emang jualan padi yang untungnya banyak, ya modalnya banyak, detail gitu, pan uangnya nggak ada, udah dibaliin kan di sini, pan kadang-kadang utang, udah dijual, itu bayaran, kadang-kadang jadi timbulnya utang, itu aja. Kalau yang besar mah. Tatang tak tahu kapan ia bisa kembali ke sawah. Kemarau yang diprediksi lebih panjang
membuat penghidupannya tak menentu. Pemerintah desa gitu pernah nggak Pak mengajari gimana cara mengatasi kekeringan gitu, misalkan dengan tada hujan atau apa gitu? Enggak. Pernah? Enggak. Belum ada? Enggak. Tatang tak sendiri. Beralih mata pencaharian jadi jalan pintas para petani untuk bertahan hidup tiap musim kemarau. Hanya segelintir petani yang tetap menggarap sawahnya di musim kering meski resikonya gagal panen. Mereka harus keluar modal lebih banyak untuk mendapatkan air. Kosasi, salah satu petani yang berani ambil resiko itu. Petani 70 tahun ini memilih tetap menggarap lahannya di musim kemarau. Ia mengganti tanaman padi dengan palawija. Jadi selama ini Bapak mensiasatinya ketika musim kemarau seperti ini, musim kering seperti ini, dengan nanam apa Pak? Ya nanam cabai, ya singkong, kacang panjang, itu aja paling. Kosasi mengandalkan sisa air yang ada di saluran irigasi. Tapi saat ini pun kondisi saluran irigasi sudah kering. Ia kadang terpaksa menggotong air menggunakan ember dari sumur rumahnya. Ini kan masih lama nih Pak, kita menunggu hujan untuk bisa nanam lagi ya berarti ya Bapak dan teman-teman dari kelompok tani. Nah ini gimana mensiasatinya untuk dari segi omset atau pendapatan keluarga? Ya nggak ada, paling juga kalau anak-anak itu paling gak ngikut anak saya itu ngojek gitu. Yang dialami Tatang dan Kosasi jadi potret betapa kekeringan memorak-porandakan penghidupan mereka. Dinas Pertanian Kabupaten Bogor menyadari Kecamatan Cariu selalu terdampak kekeringan lebih parah dibandingkan desa lainnya. Tapi hingga kini belum ada solusi untuk membantu para petani mengatasi kekeringan. Untuk Cariu dan Tanjung Sari sudah pasti otomatis setelahnya bulan Juni, Juli, Agustus gitu sampai Oktober itu tidak ada El Nino pun di sana sudah biasa kekeringan. Jadi upayanya kita jangankan untuk sumber air untuk kebutuhan petani, untuk minum saja kebutuhan sehari-hari susah di sana. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya bendungan Cibeet dan Cijure bisa mengantisipasi kebutuhan petani yang ada di wilayah timur khususnya Cariu, Tanjung Sari dan Jonggol gitu kan yang di sana. Gitu. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak 10 Juli hingga 31 Oktober nanti. Ada ancaman krisis pangan jika El Nino bertahan hingga melewati September. Prediksi dan perhitungan yang kami informasi dari BMKG itu sampai bulan September. Tetapi wilayah tengah, selatan itu sumber airnya masih bisa termanfaatkan gitu. Tetapi yang wilayah timur seperti Mbak tahu gitu, wilayah timur seperti apa dan wilayah barat itu memang sudah sudah terdampak dari El Nino. Musim kemarau memang tak terelakkan, tapi dengan mitigasi yang tepat, musim kemarau tak harus mematikan pertanian. Semenjak adanya panel surya, musim kemarau pun tetap bisa nanam. Sudah 34 tahun Marioto menggantungkan hidup dari bertani. Sawah tada hujan seluas setengah hektar yang terhampar di Desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memberinya penghidupan selama ini. Namun sawah ini bukan miliknya. Puluhan tahun ia menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Saat air melimpah di musim hujan, sawah yang digarap Marioto bisa menghasilkan 13 kuintal. Setengahnya merupakan jatah Marioto sebagai penggarap. Hasil ini cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi saat musim kemarau, petani 73 tahun ini hanya bisa pasrah. Kalau masih kurang baik itu di bawah 6 juta.
Ongkos bertani selalu melonjak tiap musim kering tiba, tak sebanding dengan hasil panen yang didapat. Saat kemarau, hanya Sungai Elo yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan. Namun Sungai Elo mengalir jauh di bawah area persawahan. Untuk naik ke sistem irigasi, air sungai harus disedot menggunakan pompa diesel. Puluhan liter solar dibutuhkan setiap hari agar pompa terus menyala mengaliri air ke irigasi. Marioto tak sanggup jika harus terus-menerus membeli solar. Ya, dulu itu nyedot itu dari Elo itu sudah pernah Mas, tapi yo nggak bisa ikuti. Nanam padi itu yo uang mahal, traktor ya biaya itu nggak ngikuti Mas, baru hasilnya gitu nggak bisa ngikuti. Daripada terus merugi, tiap kemarau, Marioto memilih berhenti bertani dan banting setir jadi tukang batu di proyek demi menghidupi keluarganya. Tapi, pekerjaan di proyek tak selalu ada. Sehari-harinya itu saya tuh ya nggak mau kalau keluar cari rezeki yang lain, tukang batu kan. Kondisi ini berjalan puluhan tahun. Kemarau menjadi masa-masa sulit bagi petani. Tapi keadaan membaik 4 tahun lalu kala panel surya dibangun di tengah hamparan sawah Desa Krincing. Ada 64 panel yang dipasang untuk memanen energi matahari. Listrik yang dihasilkan dari panel surya ini sebesar 6.000-an watt, bisa menghidupi mesin-mesin pompa yang menyedot air dari Sungai Elo dan mengalirkannya ke saluran irigasi. Petani tak lagi pusing mencari tambahan biaya untuk membeli solar. Sawah mereka tak mati suri. Alhamdulillah Mas, ya. Ini lumayan, membantu pengairan. Kedua kalau nyedot pakai diesel itu wah, pokoknya Mas. Pembangkit listrik tenaga surya dibangun pada 2019. Kepala Desa Krincing berinisiatif menganggarkan dana desa sebesar 320-an juta rupiah untuk membangunnya demi menyelamatkan sawah para petani. Penggunaan solar panel ini hanya berfungsi ketika musim kemarau. Karena kalau musim hujan kita sawah pada hujan, airnya mencukupi. Ketika musim kemarau, air tidak sampai sini dari irigasi yang ada di atas. Karena di ujung Desa Krincing ini yang berbatasan dengan Temanggung, kita tidak punya irigasi provinsi. Semenjak adanya panel surya, musim kemarau pun tetap bisa nanam. Tapi sebelum ada panel surya, kita kalau musim kemarau kita kesusahan. Kehadiran PLTS bak oase di tengah gurun. Air sungai yang disedot menggunakan energi surya juga diandalkan untuk mengairi kolam ikan warga. Petani berharap pembangunan PLTS diperbanyak dan diperluas jaringan pipanya. Karena saat ini baru sekitar 6% sawah Desa Krincing yang terlayani PLTS. Kalau harapan saya dibagi itu kalau bisa ditambah dayanya Mas, dan dia besar airnya dan bisa nyukupi. Ada sekitar 6.000 hektar sawah tada hujan di Kabupaten Magelang. Sawah-sawah ini mengandalkan curah hujan untuk pengairan dan mati suri saat kemarau. Harus ada gerakan bersama berkaitannya adalah ketersediaan air. Kita percepat, kita perbanyak juga pembangunan irigasi pasir, embung, dam, parit. Juga kita alokasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan sumur dangkal, sumur dalam, dan juga kita dorong untuk percepatan juga untuk alokasi pompa air. Inovasi teknologi sebagai solusi di musim kemarau, seperti pemanfaatan energi surya di Desa Krincing, masih jarang ditemukan. Selama ini, tiap menghadapi musim kemarau, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang hanya menghimbau agar petani beralih tanaman. Ini kami sarankan kepada para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang bersifat tahan kekeringan.
untuk tanaman pohon hijau, untuk itu umbi-umbian, terus tanaman perkebunan, juga untuk hortikultura yang tahan kekeringan. Tahun ini, meski diprediksi bakal terjadi kemarau panjang, Dinas Pertanian dan Pangan belum melihat ada ancaman terhadap ketahanan pangan. Berkaitan masalah ancaman El Nino ekstrim ini, El Nino di Kabupaten Magelang adalah dalam posisi rendah sampai moderat. Sampai saat ini untuk laporan-laporan yang kami terima dari lapangan belum secara signifikan berpengaruh kepada sektor pertanian. Bagaimana Kementerian Pertanian menangani ancaman kekeringan di sektor pertanian? El Nino yang dibilang sangat-sangat seram menurut saya sih, di lapangan saya masih ketemu air yang banyak. Kekeringan jadi ancaman nyata bagi penghidupan petani seperti Tatang dan Kosasih. Selama puluhan tahun, setiap kemarau, petani bergelut sendiri dengan keadaan. Sawah-sawah mati suri dianggap wajar sebagai dampak musim kemarau, menjadikannya nihil mitigasi. Dalam peta prediksi kekeringan bulan Agustus dan September 2023 yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, risiko kekeringan tanaman padi masih rendah. Tidak semua daerah mengalami kekeringan. Bagaimana Kementerian Pertanian menangani ancaman kekeringan di sektor Ya, tahun ini memang ancamannya ada El Nino. El Nino itu kemarau yang tingkat dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari kemarau biasa. El Nino yang dibilang sangat-sangat seram menurut saya sih, di lapangan saya masih ketemu air yang banyak, hujan masih ketemu sampai Agustus. Kami belum ada, katakanlah, kendala yang serius di dalam mencapai produktivitas yang ada. Oke. Lalu berapa Pak anggaran yang disiapkan dari Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau dan El Nino ini? Membuat anggaran khusus bagi Kementan tidak. Kami anggap ini kemarau yang ya pasti terantisipasi oleh kita. Oleh karena itu penyikapannya ya reguler saja. Menteri Pertanian optimistis produksi beras tahun ini masih di atas 31 juta ton. Menurut perhitungannya, jika terjadi kekeringan dahsyat karena El Nino, hanya akan menurunkan produksi sekitar 1,2 juta ton. Beras kita dari stok awal yang kurang lebih 5-6 juta ton. Kemudian ini tahun kita produksinya masih kita optimis di atas 31 juta ton. Dan itu berarti kita punya kurang lebih ya 37-39 juta ton kan. Kira-kira begitulah prediksinya. Dengan demikian produksi kita itu kebutuhan yang akan kita makan kan kurang lebih 30 juta. Ada El Nino, produktivitas kita terganggu. Kalau dia dari tingkat rendah sampai sedang, kita kehilangan 380 ribu ton gitu. Tetapi kalau ini El Nino-nya memang El Nino yang sangat dahsyat, maka analisa data kita menunjukkan bahwa kita akan kekurangan kurang lebih 1,2 juta ton. Selama ini, penanganan kemarau panjang dilakukan dengan memperbanyak embung dan bendungan. Antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Meskipun real, kita sudah membangun lebih dari 5.000 embung. Bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi jadi 61 tahun depan. Tapi tetap ini harus urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul-betul harus dikelola dengan baik. Namun, bagaimana jika embung dan bendungan ikut mengering saat kemarau panjang?
Profesor Suryo Wiono, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, mengkritik cara pemerintah menghadapi ancaman kekeringan yang hanya berfokus pada sarana prasarana. Jangan terlalu fokus pada sarana atau prasarana yang menyediakan air untuk menghadapi kekeringan, tapi juga dengan pendekatan atau metodologi yang lain. Selama ini memang kritik saya terfokus pada penyediaan alat-alat untuk menyediakan air, pompa, saluran irigasi. Ya itu penting, tapi tidak cukup gitu. Hasilnya tidak optimum gitu ya. Hasilnya kan kalau kita kombinasikan dengan jenis tanaman, waktu tanam, pendekatan agronomis lain dan juga mikrobiologis, itu akan lebih baik gitu hasilnya. Gitu. Dengan pendekatan mikrobiologis, IPB mengembangkan agar tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Pendekatan mikrobiologis adalah menggunakan berbagai beberapa jenis mikrob, apakah itu PGPR, bakteri, ataupun cendawan yang ada di dalam tanaman yang bisa membuat tanaman itu toleran terhadap kekeringan. Jadi walaupun dia kekeringan, dia tetap panen, gitu ya. Modifikasi tanaman ini telah berhasil diuji coba di sejumlah daerah. Jadi apakah tadi yang sudah dikembangkan oleh IPB ini sudah diterapkan oleh pemerintah untuk saat ini, Pak? Belum. Jadi memang belum diterapkan oleh pemerintah, namun sudah diuji cobakan di beberapa tempat petani mitra klinik tanaman yang ada di berbagai daerah, yaitu di Bojonegoro, di Gresik, di Tegal, di Indramayu, dah kita uji cobakan ya. Termasuk di Subang. Nasib petani yang rentan karena ancaman kekeringan tak bisa dipandang sebelah mata. Greenpeace Indonesia menilai nasib petani di musim kemarau masih jadi isu yang terpinggirkan di tengah hiruk-pikuk tahun politik. Jangan kita lupakan tadi ketika kita bicara mengenai krisis iklim dan juga diperparah oleh El Nino, di mana juga tadi kekeringan semakin menjadi-jadi gitu ya, dan petani merupakan salah satu kaum yang sangat-sangat rentan terhadap perubahan iklim ini gitu. Jadi mungkin bisa kita prioritaskan saat ini bagaimana sih tindakan pemerintah yang harus diambil terkait juga tadi tindakan adaptasinya terhadap krisis iklim. Kesejahteraan petani seperti Tatang, Kosasih, dan Marioto terancam tiap kali menghadapi musim kemarau. Saatnya nasib mereka menjadi perhatian negara. Dibutuhkan solusi agar sawah dan ladang mereka tak mati suri. Petani kita adalah garda terdepan ya dalam menghadapi krisis iklim dan juga El Nino. Krisis iklim yang tadi sudah meningkatkan temperatur global sebesar 1,1 derajat Celcius ditambah lagi dengan El Nino meningkat lagi sebesar 0,2 derajat Celcius, ini membawa ancaman kekeringan dan kemarau panjang yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana para petani kita untuk mengelola pertaniannya gitu. Jadi ada ancaman gagal panen di situ, ada ancaman bagaimana membengkaknya biaya produksi yang harus dikeluarkan petani untuk menangkal hama ketika memang perubahan musim ini sudah tidak wajar lagi gitu. Nah, inilah yang harusnya juga diprioritaskan ketika para petani ini sudah terancam kesejahteraannya. Thank you.